Setelah saya menonton videonya Coach Justin yang membahas tentang keputusan PSSI yang memecat Sintayong dan juga alasannya PSSI memilih pelatih baru yaitu Kluivert kalau nggak salah, dan juga setelah saya menonton video perdebatan yang di TV One yang juga membahas ST yang pembicaranya ada Arya Sinulinga dan juga Bung Towel, akhirnya saya memiliki keberanian untuk membicarakan ini juga. Jadi untuk kali ini saya mau bahas bola dulu, karena saya juga ikut kesal dan geram dengan keputusan PSSI yang memecat Sintayong dari kursi pelatih timnas. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya kesal dan geram? Yang pertama, karena saya melihat apa yang sedang dibangun oleh Sintayong ini menurut saya sedang berjalan ke arah yang benar. Tidak ada yang saya lihat masalah yang begitu besar yang membuat dia layak untuk dipecat begitu. Karena kalau saya sebagai penikmat sepak bola yang memang sudah dari kecil ya, saya hanya penikmat sepak bola ya. Dari kecil sudah nonton Liga Belanda, Liga Italia, hingga akhirnya ke Liga Inggris, Liga Champions, segala macamnya begitu. Saya melihat, apalagi saya adalah pendukungnya Chelsea. Chelsea kan sering sekali berganti pelatih. Saya melihat ya, normalnya seorang pelatih itu dipecat ya karena memang dia mengalami tren yang sangat buruk, misalnya kekalahan yang berturut-turut. Nah, di Chelsea itu yang sering terjadi. Jadi di klub manapun saya lihat alasan sebuah tim atau klub memecat pelatih itu pasti karena mengalami hasil negatif yang berkepanjangan atau yang berturut-turut begitulah. Itu normalnya. Jarang saya lihat pelatih dipecat semacam ini, Sintayong begitu. Lalu alasan yang kedua, ini masih pandangan pribadi ya. Alasan kedua, mengapa saya ikut geram, karena saya menilai dari pernyataannya Pak Erick Thohir sama anggota-anggotanya seperti Arya Sinulinga, alasan yang mereka beberkan itu mengapa PSSI memecat Sintayong, menurut saya alasan mereka itu tidak cukup akurat, tidak logis. Misalnya, Pak Erick Thohir bilang bahwa strategi ataupun taktik yang digunakan oleh Sintayong tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh para pemain. Nah, di sini menurut saya yang agak lucu ya. Di mana-mana ya pelatih itu sebelum dia melatih, dia sudah punya prinsip, dia sudah punya strategi, dia sudah punya taktik begitu. Lalu kalau kita putar lagi jauh ke belakang, di mana-mana ya sebelum sebuah klub ataupun tim gitu, sebelum mereka merekrut seorang pelatih, biasanya kan pelatih ini diwawancarai dulu, diinterview dulu, terus dia disuruh memaparkan seperti apa strateginya, seperti apa prinsipnya, apa kekurangan dan kelebihannya begitu. Nah, setelah mendengar pemaparannya si pelatih ini, ya pasti dipertimbangkan dulu sebelum dikontrak kan. Tetapi kenapa PSSI berani mengontrak Sintayong? Berarti mereka sudah setuju kan? Mereka sudah setuju dengan apa yang sudah dipaparkan Sintayong, termasuk strategi dan taktiknya, segala macamnya begitu. Tapi kenapa sekarang itu jadi persoalan begitu? Kenapa jadi PSSI ataupun Pak Erick Thohir jadi mempersoalkan taktik lagi? Padahal itu kan sudah fix kemarin 5 tahun sebelumnya lah, atau pas perpanjangan kontrak begitu. Lalu kalau dari aku sebenarnya paling kesalnya juga dengan pernyataannya Pak Arya Sinulinga ya. Ada menurut saya pernyataannya ini yang saya tangkap ya. Beliau bilang begini. Kami takut gitu, kami mengambil risiko, Pak Erick Thohir mengambil risiko. Risikonya begini. Kalau Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia 2026, mereka sepertinya khawatir Indonesia akan membuli Sintayong begitu.
Nah, jadi PSSI mengambil risiko itu lebih awal. Nah, ini kan seakan-akan PSSI ingin menjadi pahlawan. Ini tanggapan saya, ini saya menganalisis apa yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat saya apa ya, tidak bisa menerima keputusan oleh PSSI. Di sini saya bukan ingin apa ya, bertindak sebagai pendukungnya STY ataupun fans beratnya, bukan gitu. Kalau memang PSSI juga berkata kami melakukan ini demi kebaikan timnas, ya orang-orang yang mengkritik pun kan tujuannya sebenarnya karena untuk kebaikan timnasnya kan. Kenapa kita merasa tidak setuju? Karena ya kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya karena saya melihat proses ini sedang menuju ke jalan yang benar gitu. Ya karena itu yang saya lihat begitu, teman-teman yang lain juga begitu, makanya mereka mengkritik gitu, mereka protes, kenapa dipecat tiba-tiba begitu. Lalu apa ya, setelah saya menonton videonya Coach Justin, juga yang di TV One, juga perdebatan di media sosial para pandit sepak bola begitu. Ada satu permasalahan yang saya garis bawahi, dan inilah menjadi sepertinya persoalan yang paling utama, yaitu masalah kultur katanya. Yang jatuh-jatuhnya kesimpulan besarnya bahwa Sintayong dianggap gagal memegang ruang ganti. Nah, disinilah sepertinya polemik yang paling utama. Tetapi ini cukup aneh juga menurut saya. Pertama, ya saya tidak tahu apa maksudnya Pak Erick Thohir setiap habis laga dia masuk ke ruang ganti begitu ya. Apakah dia mau mengatasi ini begitu? Karena ini cukup janggal juga kan. Ini sebuah tanda tanya. Kok bisa ya gitu? Ketua umum bebas menyampaikan apapun isi hatinya, apapun unek-uneknya ke pergi ke ruang ganti untuk menyampaikannya ke pelatih ataupun ke semua pemain begitu. Dan ini saya rasa tidak apa ya, tidak normal lah, tidak wajar begitu. Tapi ya kita tidak tahu apa tujuannya. Cukup aneh aja kalau Pak Erick Thohir apa namanya, PSI atau Erick Thohir atau Aris Sinulinga bilang bahwa Sintayong tidak bisa memegang ruang ganti, tidak bisa menguasai ruang ganti. Sementara menurut saya ini sebuah intervensi menurut saya, kalau Pak Erick Thohir yang sering kita perhatikan dia sering masuk ke ruang ganti untuk menyampaikan unek-uneknya begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya tarik garis besarnya adalah masalah kultur begitu ya. Kalau kita lihat awal mulanya kasus ini, yang saya tangkap juga dari Pak Arya Sinulinga dan juga isu-isu yang beredar liar, kan permasalahannya kalau tidak salah sehabis melawan Bahrain atau iya sehabis melawan Bahrain ada katanya pemain yang tidak apa ya, yang mencoba untuk berdiskusi dengan Sintayong, tetapi sepertinya Sintayong tidak suka begitu. Lalu para pemain ini yang apa namanya, yang mencoba berdiskusi sama Pak Sintayong ini dicoret Pak Sintayong ataupun dicadangkan ketika menghadapi Cina begitu. Nah, tetapi ada hal yang menarik ketika orang bilang sebenarnya permasalahannya adalah waktu di Cina, yaitu waktu berkaitan dengan siapa pemain kita yang baru gabung itu si Hilgers sama Eliano begitu ya. Nah, di sini saya sebenarnya cukup apa ya, bingung bagaimana menjelaskannya begitu. Karena yang jatuh-jatuhnya yang saya apa ya, yang saya dapatkan sepertinya gara-gara kedua pemain ini akhirnya STY dipecat begitu. Saya menangkap kesannya karena Pak Sintayong nggak bisa memaksimalkan si Hilgers ini, karena di pertandingan melawan Arab Saudi kan si Hilgers ini nggak dipanggil lagi begitu. Dan sementara pemain-pemain yang lain yang sempat dicoret yang dicadangkan seperti Tom Hayed waktu melawan Cina, akhirnya kan dimainkan juga di Arab Saudi, tetapi si Hilgers ini
nggak dimainkan begitu. Nah, saya justru melihat ini yang analisis saya ya. Ya mohon maaf kalau saya penilaiannya negatif, tapi saya melihatnya ya di situ persoalannya begitu. Seolah-olah saya melihat gara-gara si Hilgers ini nggak bisa dimanfaatkan oleh Pak Sintayong, padahal harganya kan di antara semua pemain Indonesia, si Hilgers ini yang paling mahal begitu. Lalu diambillah keputusan untuk katakanlah dicarilah pelatih yang bisa nanti memanggil kembali si Hilgers ini, karena ya seperti apa yang disampaikan Arya Sinulinga tadi, yang saya tonton tadi di TV One itu, mereka bilang levelnya si Hilgers ini sudah beda gitu. Dia levelnya sudah kelas, udah bagus lah kelasnya begitu, katakanlah udah kelas atas gitu. Tetapi kenapa Pak Sintayong tidak memakai dia? Ya berarti mereka seolah pengen mengatakan ya ini adalah kesalahannya Sintayong begitu. Itu sih yang jadinya yang saya tangkap begitu ya. Lalu kalau kita melompat lagi ke videonya Coach Justin, dia bilang bahwa perlu pelatih yang memahami kultur begitu, kultur pemain begitu. Tapi justru menurut saya ini, kalau bagi saya ini adalah sebuah kekhawatiran. Ini akan merembes, bisa aja merembes di kemudian hari begitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Memang iya bahwa di tim sekarang itu adalah mayoritas yang keturunan Belanda kan. Jadi dicarilah orang yang bisa memahami kulturnya Belanda, kira-kira begitu. Itu pendapatnya Coach Justin kan. Karena bercandanya orang Belanda katanya beda, katanya kalau kita ngomong dalam bahasa Belanda mungkin kita bisa ngerti, tapi bercandanya bisa jadi nggak paham begitu. Jadi dicarilah orang yang bisa memahami kultur begitu. Tetapi ini cukup apa ya, cukup lucu juga. Berarti dicarilah pelatih yang paling diutamakan itu adalah yang memahami kultur kan. Kan kira-kira begitu kan. Karena kalau kita bicara tentang strategi, kita berbicara tentang CV-nya pelatih baru ini kan, nggak mentereng gitu. Nggak meyakinkan lah kalau bagi saya. Justru ada catatan-catatan buruknya kan. Tetapi apa ya, ini berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh PSSI, dan itulah mengapa mereka memecat Sintayong kan, karena berarti kesimpulannya Sintayong nggak bisa memahami kultur yang ada di pemain begitu. Itu sih yang saya tangkap dari videonya Coach Justin, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir dan juga Arya Sinulinga. Ya apa ya, saya juga pengen membantah, tapi saya bukan ingin mendukung orang-orang yang menghujat pelatih baru kita itu kan, karena Coach Justin bilang, "Kenapa kalian menghujat?" katanya kan. Kita kasih dia kesempatan begitu. Setiap orang itu apa namanya, berhak untuk mendapat kesempatan kedua, ketiga, keempat. Justru saya ingin membalikkan pertanyaan ini sebenarnya. Apa namanya ya? Coach Justin bilang beri kesempatan begitu. Nah, kalau kita tarik kepada Sintayong, ini kan permasalahan, bisa dikatakan ini kan baru muncul kan permasalahan ini. Permasalahan ruang ganti itu muncul ketika melawan Cina. Ketika mau menghadapi Cina lah. Atau sehabis pertandingan melawan Bahrain. Kan itunya persoalannya. Selama ini kan gak ada persoalan ini. Gak ada naik ke media ataupun diberitakan bahwa waktu lawan Arab Saudi laga pertama, kita gak ada mendengar apa namanya masalah-masalah begini. Waktu Piala Asia juga gak ada begitu. Tetapi ketika melawan Cina, permasalahan ini muncul. Tetapi kan banyak yang mengkritik Sintayong kan. Nah, berarti kita sedang ngasih kesempatan kan, dan hasilnya kan dia dijawab di pertandingan berikutnya ketika melawan Arab Saudi dan Indonesia menang. Berarti kan dia juga bertanggung jawab begitu. Sintayong menunjukkan tanggung jawabnya. Tetapi setelah dia dikasih kesempatan kedua terus dia bertanggung jawab, kenapa diganti begitu? Kan itu yang jadi pertanyaannya kan. Seperti yang saya bilang tadi, ini prosesnya lagi menuju ke arah yang benar, tetapi kenapa tiba-tiba diganti? Terus kita harus ngasih kesempatan kepada orang yang CV-nya nggak jelas begitu.
Kalau memang kita mau ngasih kesempatan kedua, ketiga sama si Kluivert ini, pelatih yang baru, kenapa kita nggak ngasih kesempatan juga kepada Sintayong untuk memperbaiki ruang ganti, gitu. Kenapa sama orang baru kita kasih kesempatan, tapi sama orang lama enggak, begitu kan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya kita nggak memang saya nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Coach Justin, apa yang dikatakan oleh Aris Nulingga, Pak Erick Thohir, ini kan persoalannya baru kan, terjadi karena waktu melawan Cina. Terus kenapa kita nggak kasih kesempatan ke dia begitu? Seperti ya semua pengamat bola bilang membangun chemistry, membangun kesatuan, membangun sebuah tim itu butuh waktu yang lama begitu. Nah, sementara si Mil Higgs kan baru datang, Eliano baru datang. Ya wajar mereka merasa atau risih ataupun belum cocok begitu karena mereka butuh adaptasi kan. Persoalannya apakah pemain-pemain lama, pemain naturalisasi yang sudah lama di klub ini ada protes? Kan enggak ada kan sejauh ini. Enggak ada kan, berarti bisa kita katakan ya Sintayong bisa mengontrol mereka, cuman yang baru masuk ini, yang baru gabung ini nggak bisa, ya mungkin itu butuh penyusian. Dan si Hughes ini kan baru gabung kan. Tetapi kenapa? Karena ada orang baru datang, terus kita bisa langsung menyimpulkan bahwa si Sintayong nggak bisa memegang ruang ganti. Jadi selama ini kenapa Indonesia bisa menang? Apakah itu karena apa ya? Apakah maksudnya bukankah itu pertanda bahwa Sintayong bisa memegang ruang ganti? Buktinya bisa menang kan? Kan realitanya begitu. Di mana-mana ya kalau seorang pelatih nggak bisa memegang ruang ganti pasti hasilnya buruk gitu. Tetapi apa kita bisa katakan apa yang sudah didapat Sintayong selama ini buruk? Siapa coba yang bisa berani bilang itu buruk? Enggak kan? Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, di sini yang nggak masuk logika itu. Erik ten Hag dipecat ya memang karena hasilnya memang buruk kan. Kalah, kalah, kalah begitu. Di waktu Mourinho juga dipecat dari Chelsea, ya memang karena hasilnya buruk. Di mana-mana pelatih itu dipecat ya karena hasilnya selalu buruk. Kekalahan itu berturut-turut begitu. Ini sih yang nggak masuk akal gitu ya kan. Kalau dipersoalkan soal AFF kemarin, kalau pendapat saya pribadi ya, dengan kualitas yang ada yang kemarin itu, mau si Pep Guardiola masih Jose Mourinho pun pelatihnya nggak bakalan bisa menang. Bakalan ke semifinal itu susah lah. Karena pemainnya aja mengontrol emosi nggak bisa. Itu yang saya tangkap begitu. Belum lagi lawan-lawannya Thailand dan Vietnam, persiapan mereka udah matang. Pemain-pemainnya juga sudah dewasa lah, secara umur sudah matang. Terus dengan Indonesia skuadnya yang apa adanya, gimana bisa menang? Mengontrol emosi aja nggak bisa begitu. Ya apa ya? Saya juga mencoba untuk berpikir positif sih sebenarnya di balik ini semua, tapi kenapa susah untuk berpikir positif? Karena nggak ada alasan yang logis, nggak ada alasan yang cukup rasional, yang cukup masuk akal. Kenapa gitu dipecat kan? Bayangkan kita bekerja, sedang bekerja, katakanlah memang nggak bagus-bagus sekali gitu, tapi sedang bagus lah. Karena Sintayong kan lagi bagusnya kerjaannya dia. Dia bisa membawa Indonesia ke semifinal kemarin yang yang mau sampai ke Olimpiade itu Piala Asia U23 kalau tidak salah. Terus Piala Asia juga bisa sampai 18 ya 16 besar. Terus juga kita lolos ke kualifikasi Piala Asia tahun berapa ya? Yang untuk selanjutnya begitu. Terus sekarang juga sedang di peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga kan. Gak ada yang hasil buruk yang biasanya menimpa seorang pelatih itu dipecat itu nggak ada gitu. Itu yang menjadi sebenarnya yang membuat saya sendiri juga bingung. Kan nggak ada kan hasil-hasil buruk begitu yang membuat Indonesia kalah 3 kali berturut-turut atau 5 kali berturut-turut, nggak ada gitu. Dan Coach Justin bilang kan,
kita punya peluang besar katanya, kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, dan kita katanya seakan-akan dia bilang, "Jangan kita menyia-nyiakan ini." Seakan-akan dia bilang ini, dengan Kluivert nanti kita otomatis lolos gitu kan. Karena mereka menilai kalau Sintayong dipertahankan, kemungkinan kita lolos katanya rendah, 30 berapa dia bilang, 30%, entah berapa persen lah. Tapi dengan mengganti pelatih ini, ada peluangnya 50 atau 60%. Kira-kira begitu yang kalau nggak salah ya, tapi kalau salah saya mohon maaf, itu yang saya tangkap begitu. Seakan-akan karena peluang kita ini, karena kita sedang di peringkat 3 kan, jadi solusi untuk kita lolos ke ini, ke Piala Dunia dari ada katanya memang benar kan, adanya peluang kita langsung lolos otomatis sebagai peringkat kedua. Nah, gara-gara inilah katanya menurut Sintayong kita perlu menurut Coach Justin, kita perlu untuk melompat lebih jauh. Berarti solusinya adalah mengganti Sintayong. Kan kira-kira karena itu keputusan sekarang kan. Berarti dalam pikirannya Coach Justin, mohon maaf, berarti apa ya, Kluivert ini dipastikan bisa membawa kita otomatis lolos kan, karena sudah diganti Sintayong. Nah, kita selalu percaya kan, membangun tim itu susah, butuh waktu. Apakah memungkinkan gitu? Kita butuh kualifikasi untuk 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi lah, di bulan Maret. Tapi sebenarnya itu terhitung 2 bulan lagi. Apakah ini cukup rasional gitu? Dalam 2 bulan bisa Kluivert ini akan membentuk tim ini lebih tangguh dari sebelumnya? Nah, apakah di sini kita harus bertaruh, memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga yang nggak jelas CV-nya? Kenapa nggak biarkan aja Sintayong gitu menyelesaikan semuanya, yang apa yang sudah dibangunnya. Justru saya setuju gitu, kalau ada masih pemain semacam Higuain ini, mencoba untuk, apa ya, katakanlah berdiskusi, nggak akhirnya membuat Sintayong geram atau kesal, saya setuju ini dicoret gitu. Walaupun harganya sangat mahal. Karena ya justru saya melihat tanpa dia pun di Arab Saudi Indonesia bisa menang kan. Cuma Hapner, terus Jaide sama Rizky tetap bisa menghasilkan hasil yang positif. Lalu kenapa? Gara-gara ini pemain, gara-gara pemain, karena Eliano selalu diserangkan juga, ini menjadi sebuah apa ya, risikonya harus pelatihnya yang dipecat begitu. Di sini sih masalahnya menurut saya kenapa orang sebagian rakyat nggak setuju dengan pemecatan ini, ya memang karena alasan PSSI itu nggak logis, alasan PSSI itu nggak masuk akal. Karena kita kan semua udah, ya memang mereka yang lebih tahu gimana dalamnya gitu. Tapi kan setiap individu yang suka menonton sepak bola kan pasti mereka punya intuisi juga kan. Mereka punya penilaian juga. Kita udah, apa ya, kita menonton apa namanya, Piala Dunia, kita menonton Liga Inggris, kita menonton Liga Champion. Ya memang normalnya begitu kan. Normalnya memang setiap pemain itu harus mengikuti instruksinya pelatih. Lalu normalnya kalau pelatihnya mencapai hasil yang buruk berturut-turut, ya dia dipecat. Ini sebenarnya, tapi ini yang menjadi persoalan di Indonesia gitu. Maksudnya kebalikan dari sini yang menjadi alasan pemecatan Sintayong. Pertama, karena strategi dan taktiknya nggak sesuai dengan yang diinginkan pemain gitu. Padahal di mana-mana ya pemain harus mengikuti pelatih begitu kan. Lalu kalau di pelatih-pelatih dunia dipecat karena mendapatkan hasil buruk. Ini enggak, karena hanya karena nggak bisa memegang ruang ganti. Padahal dengan tidak, kalau kita anggaplah Sintayong nggak bisa memegang ruang ganti, ya nggak memegang ruang ganti aja bisa menang gitu kan, bisa memberi hasil dampak yang positif. Apalagi kalau bisa, kenapa nggak kita kasih kesempatan dia untuk belajar menguasai ruang ganti gitu. Kan itunya logika berpikirnya kan. Tapi ya apa ya, aku nggak mau bilang ya udahlah gitu. Kesal gitu, kesal aja. Ah nggak tau lah. Secara pribadi ya, karena
Saya dari SD sudah memang dari kecil lah saya sudah suka sepak bola. Saya juga mengikuti Liga Indonesia, Coppa Italia, Coppa Indonesia. Juga pertama kali nonton liga luar itu ya Liga Belanda, terus melompat ke Liga Italia, lalu pada akhirnya Liga Inggris sampai sekarang. Jujur ya, secara pribadi, saya itu nggak pernah berpikir Indonesia ini akan masuk ke Piala Dunia, nggak pernah. Tetapi ada yang selalu jadi pertanyaan begitu, ada yang selalu menjadi pertanyaan gitu, kenapa ya pemain-pemain kita nggak pernah masuk ke, nggak pernah apa namanya ya, main di Liga Belanda, main di Liga Italia, main di Liga Inggris, itu menjadi yang sebenarnya selama ini menjadi pertanyaan begitu. Nggak pernah sih kepikiran gitu, nggak pernah kepikiran Indonesia ini bakal masuk ke Piala Dunia, karena saya merasa mereka aja nggak ada bisa masuk ke liga-liga Eropa begitu. Nah, setelah Sintayong menjadi pelatih timnas, ya memang jujur secara pribadi, ya saya baru terbuka lah matanya. Sebenarnya baru ketemulah permasalahannya kenapa Indonesia, pemain Indonesia ini susah berkembang, nggak mau tim-tim luar untuk merekrut. Ya memang karena hal-hal dasar aja seperti passing, seperti pemahaman posisi, itu baru, jujur aja saya baru tahu itu dari Sintayong. Karena ada sempat video di awal-awal gitu kan, bahkan Sintayong masih mengajari untuk passing begitu. Ini sih yang apa ya, akhirnya saya menemukan masalahnya, dan dari Sintayong lah saya dapat juga. Setelah Sintayong pun masuk ke melatih timnas kita, gak pernah, memang belum ada lah kepikiran Indonesia bakal masuk Piala Dunia. Tapi setelah 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, ya disitulah baru ada. Saya melihat, oh ternyata kami bisanya bermimpi. Katakanlah hanya bermimpi aja selama ini susah gitu. Susah kali karena ya aku memang dari kecil patokannya memang ke sana gitu. Karena yang saya lihat dulu, rata-rata orang yang main di Liga Belanda itu pasti main di Piala Dunia, siapa yang main di Liga Italia pasti main di Piala Dunia gitu kan. Nah, saya patokannya dulu begitu. Gak gak pernah kepikiran karena mereka paham teknik-teknik dasarnya itu nggak pernah kepikiran. Tapi setelah Sintayong datang, baru saya dapat pikiran yang seperti itu. Nah, setelah saya melihat itu diperbaiki Sintayong, terus saya melihat prosesnya bagus. Nah, baru saya katakanlah berani bermimpi bahwa ada keyakinan bahwa Indonesia ini akan bisa apa namanya ikut pentas Piala Dunia. Tapi jujur ya saya pribadi dengan kondisi ini, dengan pemecatan ini, ya ternyata mimpi itu sudah dipatahkan oleh PSSI. Itu sih. Jadi secara garis besar saya tidak setuju dengan pemecatan ini, tetapi bukan berarti saya tidak setuju bukan karena saya cinta sekali sama Sintayong, enggak. Tapi saya suka dengan kinerjanya, saya melihat progresnya ke arah yang benar, ya tetapi semuanya tergantung kepada PSSI. Tapi kalau ada pun kritikan seperti ini, ada mungkin hujatan seperti yang seperti bilang Coach Justin, "Kenapa kalian menghujat Kluivert?" katanya. Ya saya bukan ingin mendukung hujatan itu, saya tidak suka juga dihujat begitu, tapi itu mungkin adalah dampak dari karena yang menghujat ini merasa ini keputusan sudah bulat. Karena keputusan ini nggak bisa lagi diubah gitu. Karena seperti Coach Justin bilang, kalau udah si Fabrizio Romano buat apa, mengeluarkan sebuah pengumuman berarti itu udah 99,9% itu deal begitu. Nah, para penghujat ini juga kan begitunya pemikirannya. Mereka berpikir apa namanya ya, bagaimana caranya untuk melawan ini ya. Kalau dikritik si apa namanya, si Pak Erick Thohir sama Aris ini enggak, kan nggak mungkin lagi gitu. Karena ini udah deal, ini keputusannya sudah bulat. Ya gimana ya, orang yang udah kesal, orang yang nggak tahu lagi mau ngapain, ya jatuh-jatuhnya kan menghujat jadinya kan. Tapi ini dampak gitu, tapi aku bukan mendukung hujatan itu ya. Itu sih. Jadi ya kita lihatlah ke depan. Jujur saya belum bisa berpikiran positif, saya belum bisa mengatakan ayo kita dukung klub pelatih barunya, enggak gitu. Karena
persoalan ini belum tuntas gitu. Karena ya saya kalau memang PSSI mau, apa ya, menenangkan ataupun apa namanya ya, supaya keputusan mereka bisa diterima, ya PSSI harus berani untuk blak-blakan, untuk membuka ini secara terang-menerang, biar kita nggak punya asumsi liar ataupun analisis-analisis yang nggak perlu begitu. Ya memang beberapa bagian seperti yang dibilang Arya Sinulinga di TV One tadi, dibilang ada hal-hal yang nggak bisa dibukakan gitu. Tetapi dengan PSSI berani menyampaikan hal begitu atau judul-judul besarnya, ya itu kan menjadi bola liar kan. Secara tidak langsung PSSI udah membuka sedikit gitu. Nah, yang sedikit ini kan yang menjadi persoalan, seolah-olah PSI, apa ya, membuat judulnya tapi nggak membuat isinya begitu. Jadi kalau masyarakat jadinya menduga-duga dengan begitu liarnya, ya jangan salahkan masyarakat begitu. Kalau memang PSSI berani bilang, "Iya, Sintayong nggak bisa menggunakan ruang ganti," ya ceritakan. Berarti ceritakanlah pemain-pemain yang ini, siapa yang memberontak, siapa yang nggak setuju dengan STY, dan bagaimana caranya, kenapa STY gagal membuat semuanya kompak begitu. Ya ceritakan aja sedetail-detailnya begitu. Biar masyarakat bisa menilai dengan apa, mungkin bisa aja jadi berbalik mendukung PSSI kan. Tetapi karena PSSI hanya memberikan judul besarnya aja, "Oh kami nggak berani," tapi memang ada sesuatu yang nggak baik terjadi kemarin, tapi kami nggak berani untuk membukakan alasannya. Terus masyarakat mau bilang apa coba? Masa masyarakat cuma menerima begitu doang aja? Kan nggak bisa. Kalian sudah PSSI sudah melemparkan judulnya, masa nggak ikut isinya? Terus isinya dari mana sih? Dari mana kami cari gitu? Ya akhirnya jadi dugaan-dugaan lah kan, jadi dugaan-dugaan negatif atau kecurigaan apa segala macam jadinya yang datang dari masyarakat. Jadi ya semoga ini jelas. Saya belum ingin menyatakan dukungan ke Kluivert, saya juga, malas jadinya mengikuti timnas ini. Nggak bisa ini ya, nggak bisa, bukan nggak mau, apa ya, apapun keputusannya mari kita dukung katanya. Nggak semudah itu gitu. Masa sesuatu yang sudah baik dibangun, tiba-tiba kita disuruh mendukung yang lain, kan aneh kan. Ada seseorang yang sudah membangun dengan baik, terus kita tiba-tiba disuruh untuk mendukung yang lain gitu, yang ingin meneruskan ini gitu. Apalagi CV-nya nggak jelas. Kita yang selalu bilang, mari kita berpikir kritis, mari kita ini berbeda pendapat, tapi iya, mungkin saatnya kita berpikir kritis kan. Ya jangan salahkan juga kalau masyarakat berpikir kritis. Dan jangan salahkan juga kalau sebagian rakyat nggak mendukung timnas lagi, nggak mendukung si Kluivert ini kan. Udahlah, itu aja. Sekian dan terima kasih.